Pemecatan Erik ten Hag yang didasarkan pada performa buruk Manchester United di bawah asuhannya selama 2 musim terakhir memang sangat bisa dimengerti. Namun demikian, masalah MU sebenarnya tidak hanya terletak pada sosok Erik ten Hag. Sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson yang memutuskan untuk pensiun di tahun 2013, Manchester United sudah 6 kali berganti pelatih. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Erik ten Hag, semuanya tidak kunjung berhasil membangkitkan kejayaan Manchester United seperti era Sir Alex Ferguson. Kegagalan yang dialami oleh pelatih-pelatih dengan nama besar seperti Louis van Gaal maupun Jose Mourinho dan pelatih-pelatih lainnya saat melatih Manchester United menunjukkan bahwa permasalahan dalam tubuh MU tidak hanya terletak pada diri sang pelatih. Supaya Ruben Amorim tidak bernasib sama seperti 6 pelatih MU sebelumnya, berikut ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Ineos untuk membenahi Manchester United secara keseluruhan. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Setelah resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United, pekerjaan rumah pertama yang perlu dibenahi oleh MU adalah permasalahan kepercayaan diri dan ruang ganti pemain. Sebagaimana diketahui, performa buruk Manchester United sepanjang musim 2023-2024 berdampak pada kepercayaan diri pemain yang kembali gagal mencapai potensi maksimalnya di musim ini. Tidak hanya pemain-pemain yang sudah lama membela Manchester United, melainkan juga pemain-pemain yang baru datang ke Old Trafford di awal musim ini. Misalnya saja Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu menjadi salah satu palang pintu andalan Bayern Munchen di musim lalu. Saat mengetahui keinginan de Ligt untuk pindah ke MU, fans Bayern Munchen sampai membuat petisi agar Bayern Munchen tidak melepas Matthijs de Ligt. Namun sejak bergabung dengan Manchester United, de Ligt tidak kunjung menemukan performa terbaiknya lagi. Berbagai kesalahan dilakukan di lini pertahanan dan berdampak fatal bagi MU. Tidak hanya de Ligt, Joshua Zirkzee yang dikenal sebagai penyerang yang bekerja keras di setiap pertandingan kini menjadi pemain yang sering bermalas-malasan di atas lapangan. Serangkaian hasil buruk yang diterima Manchester United di awal musim ini jelas mempengaruhi kepercayaan diri dan ruang ganti pemain MU. Penurunan performa para pemain setan merah yang menjadi andalan di klub menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh Ruben Amorim bersama dengan manajemen MU yang dipimpin oleh Ineos. Pekerjaan rumah kedua yang perlu dilakukan oleh Ineos untuk membenahi Manchester United adalah membuang pemain-pemain yang minim kontribusi terhadap tim. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh mantan pelatih MU yakni Jose Mourinho dan Ralf Rangnick, setan merah harus melakukan cuci gudang pemain agar bisa membentuk tim yang sanggup bersaing di level tertinggi. Pemain pertama yang layak untuk dibuang oleh Manchester United adalah Victor Lindelof. Catatan Lindelof yang menjalani 110 hari di ruang perawatan sepanjang musim 2023-2024 membuktikan bahwa dirinya bukan pemain yang bisa diandalkan oleh MU. Saat sudah pulih dari cedera, bek asal Swedia itu tidak kunjung mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United. Misalnya saja di musim ini, Victor Lindelof baru dipercaya untuk bermain dalam 5 pertandingan saja. Dua bek sayap kiri Manchester United saat ini yakni Luke Shaw dan Tyrell Malacia adalah pemain-pemain yang layak dibuang oleh Ineos. Cedera parah dan kambuhan yang dialami oleh keduanya membuat Luke Shaw dan Tyrell Malacia memberikan kontribusi yang minim untuk MU. Sebagaimana diketahui, keduanya lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan daripada bermain di atas lapangan. Bahkan khusus untuk Tyrell Malacia, pemain asal Belanda itu sudah mengalami cedera sejak 18 Juli 2023, yang artinya Malacia sudah absen selama lebih dari 15 bulan untuk membela setan merah. Di lini tengah, Manchester United hampir dipastikan akan kehilangan Christian Eriksen yang kontraknya akan habis di akhir musim ini dan sudah menyampaikan akan meninggalkan Old Trafford. Selain Christian Eriksen, ada 2 gelandang MU yang layak dilepas di bursa transfer nanti. Kedua pemain itu adalah Casemiro dan Mason Mount. Untuk Casemiro, blunder-blunder yang kerap dilakukannya di musim 2023-2024 lalu membuktikan bahwa ia bukan pemain yang sama lagi seperti pemain yang memenangkan 5 trofi Liga Champions bersama Real Madrid. Kehadiran Manuel Ugarte dan semakin berkembangnya Kobbie Mainoo juga membuat Casemiro sering duduk di bangku cadangan pada akhir era kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Selain itu, gaji Casemiro yang mencapai 420.000 euro per pekan atau setara dengan 21,8 juta euro per musimnya juga membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad MU saat ini.
Dengan kontrak Casemiro yang baru akan berakhir di bulan Juni tahun 2026 mendatang, Manchester United bisa menjual Casemiro untuk mendapatkan dana tambahan, sekaligus menghemat biaya mencapai 21,8 juta euro per musimnya yang berasal dari gaji pemain asal Brazil itu. Sedangkan untuk Mason Mount, biaya sebesar 64,2 juta euro yang harus dibayarkan oleh Manchester United kepada Chelsea di awal musim lalu terbilang sangat sia-sia. Di musim pertamanya berseragam MU yakni musim 2023-2024, Mason Mount harus menjalani 147 hari di ruang perawatan karena mengalami cedera. Sempat bermain di awal musim ini dan dianggap akan segera menemukan performa terbaiknya, Mason Mount justru kembali mengalami cedera yang membuatnya harus absen membela Setan Merah. Selama hampir 1,5 musim berseragam MU, gelandang asal Inggris itu baru bermain dalam 25 pertandingan dengan hanya mencetak 1 gol dan 1 assist. Minimnya kontribusi Mason Mount itu tentu tidak sesuai dengan gajinya yang mencapai 300.000 euro per pekan atau setara dengan 15,6 juta euro per musimnya. Di lini depan, manajemen MU bersama Ruben Amorim juga perlu untuk membuang 2 pemain. Mereka adalah Anthony Dos Santos dan Marcus Rashford. Sejak ditebus dengan uang sebesar 95 juta euro dari Ajax Amsterdam di awal musim 2022-2023, Anthony tidak kunjung menampilkan performa terbaiknya. Daripada disebut sebagai pemain kunci Manchester United, El Gasing lebih cocok disebut sebagai investasi bodong Manchester United. Ambruknya performa Anthony membuatnya jarang diberikan menit bermain oleh pelatih yang membawanya ke Old Trafford, yakni Erik ten Hag. Saat diberikan menit bermain sekalipun, Anthony lebih sibuk untuk memutar-mutar bola daripada mencetak gol maupun memberikan assist kepada rekan-rekan satu timnya. Dengan gaji mencapai 240.000 euro per pekan atau setara dengan 12,4 juta euro per musimnya, Anthony Dos Santos adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi yang bermain untuk Manchester United. Selain Anthony Dos Santos, pemain di lini depan lain yang layak untuk dijual oleh Manchester United adalah Marcus Rashford. Meskipun masih sering dimainkan sebagai starter oleh Erik ten Hag, performa buruk Marcus Rashford di musim lalu dan awal musim ini menandakan penurunan drastis performa sang pemain. Tidak hanya jumlah gol dan asisnya yang menurun, pemain yang sering disebut sebagai bupati Manchester itu juga sering bermalas-malasan di lapangan dengan hanya berjalan kaki saat MU diserang oleh lawan. Performa Rashford itu tentu tidak sesuai dengan gaji sebesar 360.000 euro per pekan atau setara dengan 18,7 juta euro per musimnya yang menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di MU saat ini. Pekerjaan rumah berikutnya yang harus dilakukan oleh manajemen Manchester United bersama Ruben Amorim adalah membeli pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Bukan lagi merekrut pemain berdasarkan nama besar untuk keuntungan komersial semata, atau merekrut pemain dengan harga yang tidak masuk akal sebagaimana yang MU lakukan saat merekrut Jadon Sancho dan Anthony Dos Santos. Manajemen MU perlu lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain. Dalam melakukan perekrutan pemain, manajemen Manchester United harus melibatkan Ruben Amorim yang kini menjabat sebagai pelatih Setan Merah. Sebagai pelatih yang dikenal dengan skema 3-4-3, Ruben Amorim jelas membutuhkan beberapa suntikan pemain di berbagai posisi untuk menjalankan skemanya dan memperkuat Manchester United asuhannya. Selain itu, manajemen Manchester United juga perlu untuk menghindari perekrutan pemain yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dengan nilai transfer maupun gaji yang sangat besar. Sebagaimana yang dilakukan oleh manajemen MU yang rela membayar biaya transfer mencapai 70 juta euro dan memberikan gaji sebesar 420.000 euro per pekannya kepada Casemiro yang sudah mengalami penurunan performa, manajemen Setan Merah tidak seharusnya melakukan hal seperti itu lagi. Tidak hanya merekrut pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih dan kebutuhan tim, manajemen Manchester United juga harus membenahi struktur gaji pemain di klub yang kini sudah berantakan. Pembenahan itu bisa dilakukan dengan berhati-hati saat melakukan negosiasi dengan pemain baru yang direkrut maupun pemain yang kontraknya diperpanjang. Kasus Manchester United yang memberikan gaji sebesar 300.000 euro per pekan atau setara dengan 15,6 juta euro per musim kepada Jadon Sancho, namun berujung pada peminjaman sang pemain ke klub-klub lain mencerminkan bagaimana buruknya struktur gaji MU. Dilansir dari Capology, Manchester United menghabiskan dana sebesar 222 juta euro di setiap musimnya untuk membayar gaji para pemainnya. Catatan itu melebihi para pesaingnya seperti Arsenal yang menghabiskan dana sebesar 206 juta euro per musim, Chelsea yang menghabiskan dana sebesar 205 juta euro, maupun Liverpool yang menghabiskan dana sebesar 128 juta euro untuk membayar gaji para pemainnya.
Pekerjaan rumah selanjutnya yang harus dibenahi oleh Ineos adalah melakukan pergantian terhadap tim medis Manchester United. Sebagaimana diketahui, performa buruk Manchester United di musim 2023-2024 tidak terlepas dari lebih dari 60 kasus pemain cedera yang dialami oleh Setan Merah di musim lalu. Bahkan, ada beberapa pemain MU seperti Luke Shaw, Mason Mount, hingga Lisandro Martinez yang berulang kali mengalami cedera dan tidak kunjung menemukan performa terbaiknya di musim lalu. Banyaknya kasus cedera yang dialami oleh pemain Manchester United pun belum kunjung membaik di musim 2024-2025 ini. Menjelang pertandingan menghadapi Chelsea di akhir pekan mendatang, setidaknya ada 8 pemain MU yang masih akan absen karena mengalami cedera. Jika ingin bersaing di papan atas Premier League maupun kompetisi Eropa, Ineos perlu segera mengganti tim medis untuk memperbaiki kondisi para pemain MU. Sebagaimana yang disampaikan oleh Cristiano Ronaldo dalam wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan, fasilitas dan infrastruktur Old Trafford maupun Carrington menjadi salah satu poin kritikan Ronaldo terhadap Manchester United. Mega bintang asal Portugal itu menyebut bahwa semua fasilitas yang ia lihat di tempat latihan MU yakni Carrington pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari periode pertamanya bersama MU yang berakhir di tahun 2009. Cristiano Ronaldo menyebut bahwa kolam berenang, gym, jacuzzi, bahkan teknologi yang ada di Carrington sudah ketinggalan zaman. Pemain yang kini memperkuat Al Nassr itu bahkan tidak ragu untuk membandingkan fasilitas latihan MU yang sudah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan dua mantan klubnya, yakni Juventus dan Real Madrid. Selain itu, berbagai video yang menunjukkan atap Old Trafford seperti air terjun dan toilet Old Trafford yang airnya meluap menunjukkan bagaimana stadion kebesaran MU itu sudah lapuk termakan usia. Sebagai salah satu klub paling besar di dunia, sudah seharusnya Manchester United mempunyai fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk para pemain di tempat latihan, maupun bagi para fans yang akan datang ke Old Trafford. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah masih ada lagi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Ineos agar Manchester United segera kembali ke puncak kejayaannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.